Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara untuk para saudara-saudaraku yang berada di luar sana, dimanapun Anda berada. Tentunya mengharapkan bagaimana Indonesia ini ke depan mengembalikan kesejahteraannya sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Bintang tadi. Yang saya hormati Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga saudaraku dari Papua ini sudah mewakili Indonesia Timur. Alhamdulillah sudah bisa hadir bersama-sama kami di sini. Selanjutnya juga Bang Mustika Sani, sahabat-sahabat perjuangan di seluruh tanah air, para aktivis, kemudian para pemerhati dan pemeduli. Kenapa saya bilang yang penting itu peduli? Karena Indonesia ini tidak miskin dengan istilah orang kaya. Bahkan kita terkenal di dalam majalah Forbes itu banyak melahirkan tokoh-tokoh pengusaha Indonesia yang masuk dalam kategori orang terkaya di dunia. Kemudian dari sisi intelektualitas tentang kecerdasan dan kepintaran juga kita punya ribuan kampus, ratusan profesor, ribuan doktor dan puluhan ribu sarjana dari semua disiplin dan bidang keilmuan yang mereka pelajari di kampus. Namun yang sangat kita sayangkan adalah sisi kepedulian. Jadi kenapa saya selalu mempertajam tentang istilah kepedulian. Jadi kepedulian terhadap bangsa, kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernama Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa sebelum ada Indonesia ada kerajaan Nusantara. Bagaimana megahnya kerajaan Nusantara itu, bagaimana sejahteranya para rakyat di bawah pemimpinan Majapahit dan sebagainya, banyak kerajaan-kerajaan. Tapi kenapa begitu merdeka justru kita ironis ya, diabaikan atau saya menyebutnya ini Indonesia yang merdeka yang belum tuntas. Berapa dekade dan berapa orde, dari mulai orde perjuangan, kemudian orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Sekarang kita melihat, mendengar dan menyaksikan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat terhadap proses kepemimpinan di dalam negara kita. Jadi sebelum Indonesia ada, sesungguhnya Betawi itu sudah ada. Dan dalam hal yang singkat ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mendapatkan titipan pesan bahwa secara literasi sejarah memang Betawi itu tidak punya kerajaan. Tapi kaum Betawi itu ada sejak berabad-abad yang silam. Mungkin lebih dikenalnya itu setelah pahlawan kami dari Betawi, Muhammad Husni Tamrin, memproklamirkan, mendeklarasikan perkumpulan kaum Betawi di tahun 1923. Sebentar. Itu kata-kata Batavia itu berasal dari Betawi atau Betawi yang berasal dari Batavia? Iya. Jadi komunitas dan entitas yang ada di Sunda Kelapa ini oleh para kolonial Portugis dan Belanda, mereka kan tidak bisa menyebut aksen W atau W ya, W kalau Inggris ya. Jadi you are Batavi. Jadi maka itu disinonimkan dengan Betawi. Nah, berbagai juga kebudayaan, seni, tari dan sebagainya yang merupakan sebuah akulturasi budaya dari berbagai etnik di belahan dunia, misal seperti Cina, kemudian Arab, India dan Melayu. Maka kita tergolong bangsa Melanesia ya, Prof ya. Nah, 78 tahun ini sampai sekarang tuh benar kata Pak Muslim Arbi tadi, saya mungkin tergolong belasan kali memimpin aksi-aksi unjuk rasa. Tapi teman-teman kita, baik aktivis, ulama, kiai dan mahasiswa, rasanya ini udah ribuan kali bahkan ratusan kali yang namanya kita melakukan aksi unjuk rasa. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa sistem pemerintahan kita ini adalah sistem presidensial, di mana partai-partai sebagai mitra
mitra pemerintah dalam lembaga legislatif yang seharusnya, nah ini saya sesalkan, saya maka menyebutnya sejak 2019 Indonesia telah mengalami disfungsi parlemen, di mana anggota parlemen ini yang diutus oleh partai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namanya aja sudah, saya ulangi ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti dia tidak punya kompetensi untuk mewakili kita. Dia hanya mewakili kita sebenarnya, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa ya, Bro? Pasal 1. Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Nah, inilah yang saya sebut sebagai istilah disfungsi parlemen. Yang seharusnya anggota dewan itu menjadi lembaga kontrol jalannya pemerintah, justru terbalik. Ironisnya dia justru menjadi lembaga pengkatrol atau yang sering disebut menstempel seluruh kebijakan pemerintah yang diajukan. Contoh misalnya yang baru anget bener ya, rancangan undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang menurut para pakar hukum tata negara, sebut sajalah misalnya senior kita Abidin Jainal Mukhtar ya. Jainal Abidin Mukhtar. Jainal Abidin Mukhtar dari Pukat UGM yang mengatakan bahwa omnibus law ini memiliki dua kecacatan, baik cacat moral maupun cacat material. Moralnya mungkin ini terlalu dipaksakan, materinya menurut pandangan saya ini adalah sebuah pelanggaran dan pengkhianatan terhadap kitab sucinya negara ini. Di mana 1945 saat merdeka, satu hari kemudian kita merumuskan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Di mana Omnibus Law ini cenderung lebih membela kepada investor, kepada cukong-cukong, kepada oligarki, kepada konglomerat, kepada swasta. Pertanyaan saya, untuk apa juga dulu kita merdeka? Kalau gitu pakai company aja, pakai POC aja dulu, seperti sekarang misalnya dari barat, mungkin dari timur dan sebagainya, di mana swasta lebih mendominasi. Nah, ini bukannya sebuah hoax atau kabar burung dan sebagainya. Saudara-saudaraku semua, para hadirin, para profesor yang menyaksikan acara ini bukan rahasia umum. Di televisi mainstream ada, saya tidak sebut televisinya. Kemudian di media sosial, khususnya di beberapa media grup, sebut aja lah, mungkin kita tidak bisa pungkiri ya, karena memang ini sudah teknologinya seperti sekarang. Di grup-grup WhatsApp, bagaimana satu orang konglomerat itu bisa memiliki ratusan bahkan jutaan hektar tanah kelapa sawit, sementara penduduk-penduduk asli itu yang tadi Prof Bintang sampaikan bahwa mereka adalah masyarakat inti, masyarakat pemilik kedaulatan, masyarakat pemilik bangsa itu, katakanlah bangsa Papua, bangsa Minang, bangsa Riau. Jadi mereka justru terbalik nih. Untuk saya, selain Indonesia mengalami disfungsi parlemen, saya dengan lantang mengatakan memang bahwa Indonesia telah mengalami disorientasi proklamasi. Nah, mengapa saya sampaikan begitu? Koreksi sedikit, itu sudah dimulai sejak 2002. Oh, 2002. Merunut flashback ke sana, karena pada faktanya negara yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus di proklamasi 56 itu 45, kita kan menganut paham Pancasila. Kemudian kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa yang terjadi hari ini? Hari ini merupakan sebuah degradasi dari sebuah kitab suci yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Asli. Contoh, dengan di amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden jadi dipilih langsung. Kemudian para konglomerat bisa mengatur bagaimana dia memesan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian keterbelakangan rakyat kita makin jauh. Ini yang saya sebut disorientasi proklamasi, artinya kita ini menyimpang keluar dari tujuan kita berbangsa dan bernegara pada saat cita-cita kemerdekaan pada saat 17 Agustus kita proklamirkan. Nah, kenyataan hari ini adalah akibatnya, ini sekaligus saya ulangi, akibat dari upaya mendegradasi undang-undang
maka dia juga bergeser nilai-nilai Pancasila, bergeser nilai-nilai konstitusinya. Nah kemudian faktanya hari ini kita lihat presiden dipilih langsung. Kemudian partai-partai yang seharusnya mewakili suara rakyat, justru dia mewakili suara partai. Ini jadi tujuan kita berbangsa tuh keliru dan menyimpang. Baik. Nah makanya kita ini belum siap berdemokrasi. Untuk itu saya meminta bagaimana caranya kita untuk kembali kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Nah mendekati pemilu misalnya, kalau kita presidennya import, Ya, kan? kita misalkan dulu jadi gini. Kita sampai di situ dulu, nanti kita akan bahas posisi berikutnya. Tapi yang jelas saya meminta tanggapan. Anda pernah, Bung Jali pernah melakukan gugatan ke MK terkait dengan perpindahan ibu kota IKN ke Kalimantan itu sebagai putra Betawi. Ini Jakarta, ini kan sudah ke-8, ini kan Indonesia merdeka dari sini. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba setelah Gubernur Jokowi jadi presiden, ibu kota pindah. Ini bagaimana Anda sebagai putra Betawi? Cabut Simbolnya itu, bagaimana itu? Bagaimana Indonesia nggak berantakan? Itu masalahnya. Karena terkait dengan rancangan undang-undang yang akan ditetapkan Februari kalau tidak salah itu tentang perpindahan ibu kota, saya mungkin bisa saja dikeluarkan dari beberapa organisasi Betawi jika pendapat saya ini berseberangan. Ini demokratis ya, dan kita menghargai perbedaan itu. Kemudian saya juga mungkin bisa dikeluarkan dalam institusi-institusi, lembaga dan sebagainya yang terkait Betawi. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat dan saya perlu garis bawahi adalah bahwa kecuali Tuhan, ya, siapapun presiden sekalipun tidak akan mampu melepaskan saya Muhyiddin Jali alias Jali Pitung dari predikat sebagai anak Betawi asli. Nah oleh karena itu waktu itu kita melihat bahwa untuk kepentingan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Penajam itu perlu ditinjau ulang. Bahkan 2019 itu ditolak. Bila perlu ditolak. Ya ditolak. Waktu 2019 itu kita minta itu tidak dilakukan. Itu anggarannya masih 466 triliun. Sekarang sudah 1.200, sekian triliun, namun dikoreksi itu. Kita sebagai orang Betawi ini kan kalau kita boleh sombong nih, mohon maaf kita boleh sombong bahwa tidak akan pernah Indonesia merdeka. Ini sejarah. Karena cerita kita bisa tulis tapi sejarah orang tidak bisa pungkiri. Sejarah mencatat bahkan matahari yang berputar nih diitari oleh bumi sekalipun secara ilmiah itu adalah saksi bahwa matahari mencatat 17 Agustus 1945 hari Jumat jam 9.45 kurang lebih ya, kalau salah dikoreksi, bahwa karena ada Betawi, iya toh, karena ada Jakarta itulah Indonesia merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Pegangsaan Timur. Di Pegangsaan Timur. Artinya bahwa Betawi ini punya andil besar, punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pertanyaannya, lalu Bang Jali udah dapat apa nih dari negara? Nah, alhamdulillah saya berterima kasih kepada para saudara-saudaraku yang senior-senior, para tim perumus sudah merumuskan namanya Lembaga Adat Majelis Kaum Betawi. Nah, ini dirumuskan oleh adik-adik kita, profesor, doktor yang memiliki intelektual, memiliki kepedulian, dan para tokoh-tokoh mantan-mantan pengurus organisasi di Betawi, serta ada beberapa mantan birokrasi yang mengurus ini. Dan alhamdulillah, tapi sayangnya apa? Setelah 496 tahun baru kita punya lembaga adat yang namanya Majelis Kaum Betawi. Pada 749 suku bangsa, dari kita termasuk yang ke-6 terbesar, dan yang ke-19 lembaga suku adat yang baru kali ini akhirnya genap lah, sekarang udah semua. Berarti seluruh Nusantara ada 19 suku adat termasuk Betawi yang terakhir kemarin diproklamirkan, dikukuhkan, diumumkan, dideklarasikan Majelis Kaum Betawi pada tanggal 9
sampai tanggal 10 Juni 2023 di Balai Agung Provinsi DKI. Nah ini alhamdulillah kepada Bang Haji Oding sebagai perancang, sebagai motivator, supporter, Dr. Usni, Profesor Dailami, dan abangku Kiai Haji Maulullah Matali yang sudah saya sebut sudah memberikan, sudah membangun rumah besar untuk anak-anak Betawi. Nah kembali dalam konsepsi kita berbangsa dan bernegara, kita ingin Betawi ini diperhatikan betul. Kalau misalnya, kalau ini memang tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditunda lagi, kita minta Jakarta tetap menjadi daerah khusus istimewa. Kalau dulu daerah khusus ibu kota, paling tidak kita menjadi daerah khusus istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta. Nah terkait perpindahan ibu kota, saya bersama Bang Marwan Batubara pada saat itu 2022 kita menggugat IKN. Alasannya ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara saat itu. Yang pertama dari aspek strategi geografis, kemudian yang kedua dari aspek ekonomis, yang ketiga dari aspek politis, yang keempat dari aspek strategis. Jadi dari sisi ekonomis kita kan pada saat itu sedang mengalami COVID-19. Maka saya bilang hanya pemimpin gila yang anaknya sakit mau beli mobil, kira-kira begitu ya. Atau yang anaknya lagi sekarat dia mau pindah rumah. Itu ilustrasi yang saya sampaikan pada aksi-aksi 2019 lalu. Nah kemudian mengenai ke depan ini kita ingin para raja ya, para sultan, para daerah-daerah yang memiliki kesukuan, yang merupakan sebuah masyarakat inti sebagai pemilik Indonesia yang sebenarnya, ini ingin kita kembalikan. Maka saya setuju dan sepakat sekaligus mendukung konsepsi dasar dari Hizbullah Indonesia yang digagas oleh Profesor Sri Bintang Pamungkas, yaitu kembalikan Indonesiaku. Nah ini saya udah buat puisinya, kembalikan Indonesiaku. Baik. Jadi saya menitip pesan dalam kepentingan ini, marilah kita dukung saudara-saudara kita semuanya untuk kembali mengamalkan Pancasila dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.